Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada kesempatan ini saya mengambil judul yaitu bayi mati menunggu di pintu surga. Maksudnya adalah bagi siapa saja, untuk khususnya ibu yang punya bayi tapi ketika lahir mati atau keguguran atau bayi kluron atau bayi tragang, itu adalah anakmu nanti akan menghadang-hadang menunggu kamu di pintu surga. Karena bayi kluron, bayi mati karena keguguran, itulah makhluk Allah yang suci, belum punya dosa dan kesalahan. Dan bagi ibu yang sampai sekarang belum tahu cara tuntunan merawat bayinya yang sudah mati dulu, ya, saya kasih amalannya. Dan Allahumma amin bagi yang sudah tahu cara mengamalkannya. Karena apa, Ibu? Bayi suci itu belum punya dosa itu, jika dipanggil bisa wujud bayi dan bisa melakukan aktivitas seperti anak-anak yang waktu itu usianya berapa lahir dan sampai sekarang usianya berapa, dia mengikuti usia perkembangannya. Jadi kalau matinya sudah 10 tahun, saat ini dia usia 10 tahun. Umpamanya anaknya sudah 20 tahun atau 50 tahun yang lalu, saat ini usianya 20 tahun atau 50 tahun. Jadi dia mengikuti usianya. Dan bagi ibu yang pernah keguguran, bayinya mati, itu harus dan wajib dikasih kain kafan dan dilakukan cara penguburannya seperti jenazah dewasa. Tapi kan ada juga ibu yang baru hamil 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, itu masih wujud daging merah. Karena campuran antara sel sperma dari bapaknya campur dengan sel telur, jadi gumpalan merah. Kadang nggak sengaja sudah dinyatakan dari dokter dia positif hamil, ketika dia membuang atau kencing atau apa itu di toilet, keluar gembelan merah, tidak tahu bahwa itu janin dia hingga keguguran. Dan ada yang tahu tapi sengaja dibuang di selokan, dibuang di lubang toilet, dibuang di sampah diambil. Itu sangat-sangat salah. Kalaupun yang belum mengalami, ini saya kasih wawasan supaya tidak salah kaprah. Bagi yang sudah dinyatakan oleh dokter hamil 1 bulan, 3 bulan yang masih berwujud gendelan daging merah itu, jika tidak sengaja, ini yang tidak disengaja ya, tidak disengaja ternyata keluar jatuh di tempat Anda berak atau kencing, atau waktu kamu melakukan aktivitas terus jatuh di tempat situ, ya,
kemudian waktu di toilet itu keluar merah daging, ambil dan dibuntel, dibungkus kain putih, ya, kain putih, karena ini bayi, ini benda suci, ini makhluk suci, belum punya dosa, walaupun berwujud gumpalan darah. Tapi maaf, bukan gumpalan darah men atau haid, ya, jangan salah. Kalau gumpalan darah men haid itu penyakit, ya. Bisa penyakit miomi, penyakit dari rahim dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah dinyatakan dari dokter hamil, kemudian 1 bulan 3 bulan keluar, berarti gumpalan itu adalah positif janin bayi, walaupun buah wujud. Itu langsung dipotong. Nanti kegunaannya saya akan jelaskan. Kemudian bagi ibu yang melahirkan bayinya mati, sudah ada tangan, kaki, kepalanya, walaupun itu sempurna atau cacat lahirnya, itu dinyatakan masih suci, belum punya dosa dan kesalahan. Dan kemudian yang sudah ada wujudnya itu tadi harus ditali pocong, kemudian dikubur, tuntunan cara ngubur seperti jenazah dewasa. Ya, bagi yang agama Islam ya di Yasin tahlil, bagi yang agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, atau Tuhan kepercayaan yang Maha Esa, atau agama penghayatan, silahkan dengan doa sesuai agama dan keyakinan Anda. Dan wujud bayi trekan atau kluron ini bisa membantu penderitaan dari ibunya khususnya. Kalau bapaknya agak tidak diperhatikan oleh anak ini, karena ini juga hidup di alam perkumpulan dari janin-janin bayi itu. Dan bayi yang sudah dikubur itu tadi, supaya bisa membantu penderitaan ibunya, umpama ibunya dililit hutang, dikejar hutang, berapa juta, ratus juta, bahkan miliaran, itu bisa membantu. Kok begitu, Mbah? Iya, karena janin bayi yang mati ini tadi bertumbuh seperti manusia, pertumbuhan manusia. Dan anak ini, bayi ini, tahu ibunya itu tidak sayang, tidak memberi kasih sayang, tahu. Jadi ibunya sedih, ibunya terbengkalai, ibunya cerai dengan bapaknya selingkuh, bapaknya berbuat jahat, dia tahu. Tapi karena tidak ada kasih sayang dari ibu dan bapaknya, maka dia diam. Posisi di makam itu, ya, walaupun setiap malam itu sebenarnya nginteri dia. Tapi kalau nanti diamalkan amalan ini, satu, setiap malam Jumat itu ditahlil Yasin. Kalau yang agama lain dikasih doa-doa yang lain, itu akan membantu penglarisan, dagang laris, toko laris, industri lancar, ya, cepat terasa hutang. Kemudian bagi yang sakit, keluarganya cepat sembuh, ya, karena adiknya ini akan membantu kesembuhan. Karena apa? Ingat, Tuhan yang Maha Esa adalah gaib, dan bayi trekan, bayi ukuran Allah gaib, dan dia suci, belum punya dosa. Dia lebih dekat pada Tuhan yang Maha Esa. Jika kamu minta pada Tuhan yang Maha Esa dengan berjamaah kepada bayi Anda itu tadi, otomatis lebih cepat terkabulnya daripada kamu mengabaikan bayi yang sudah kamu lahirkan meninggal itu tadi. Banyak sekali kejadian ibunya menderita sakit-sakitan tidak sembuh, pada kuncinya ada menyembuhnya. Lumpuh, stroke, tumor, kanker, padahal dia punya bayi trekan penangguh. Maka itu dengan ridha Allah kamu berjamaah pada bayi kluron itu. Bayi itu, anak itu akan bisa mendatangkan uang nyata, bukan uang goib. Sekali-kali jangan percaya uang goib dan penggandaan uang. Ini uang nyata anak ini membawanya. Caranya gimana, Mbak? Caranya anak ini nanti akan mendatangi orang-orang yang mempunyai uang. Sebentar, ini ada telepon, saya sambut ini.
Dan orang-orang ini ya, orang-orang ini yang punya uang, usaha pengusaha atau bos itu akan mendatangi bapaknya atau ibunya jika menguri-uri dari bayi trekan itu. Bahkan untuk penglarisan, untuk bisnis, untuk kerja di kantor atau sebagai buruh atau pejabat bisa membantu dengan cepat ya. Untuk itu saya kasih amalannya. Tapi ingat, bagi ibu-ibu yang sengaja membunuh bayinya dari rahim, pasti hidupnya 1000% sengsara. Pasti celaka, ombang-ambing hidupnya. Bagi ibu yang sengaja membuang bayinya, pasti dia menderita, entah sakit nggak sembuh-sembuh, entah hidupnya kekurangan, bahkan melakukan perbuatan kejahatan dan sebagainya. Karena kualat, karena kena karmanya, kena hukum karmanya dari bayi keguguran. Bayi keluaran ini adalah suci ya, jadi keluarganya berantakan dan sebagainya karena kena karmanya anaknya itu tadi, karena sengaja dibunuh, sengaja diberi jamu, diaborsi, kemudian sengaja diminum jamu atau obat-obatan supaya keguguran. Langsung buktikan, saya taruhan, berani taruhan, pasti ibunya akan menderita, laki-lakinya juga menderita. Bahkan saya ingatkan kepada muda-mudi, ya ndak usah pacaran-pacaran, karena nanti timbulnya ke hawa nafsu. Hawa nafsu akhirnya meteng nganggur, ya meteng nganggur, akhirnya nanti pikirannya pengen gugur ke kandungan. Maka kalau ingin keluarganya bahagia fitunya wal akhirah, ndak usah pacaran. Kalau sudah ngesir ya gimana caranya, sudah mantep, nembung aja ngelamar sama bapak ibunya gitu. Jadi nggak ada pacaran. Contohnya saya ya, saya nggak pernah pacaran, tapi pacaran setelah menikah sah. Ketika saya 2 tahun mengembara, saya pulang dari bersemedi di tengah pulau di pantai Watu Karung. Saya pulang, kemudian kehujanan, ditolong oleh seorang tua namanya Bapak Sugio. Akhirnya saya disuruh nginep karena hujan deras. Terus kemudian karena dia punya anak cantik ya, wanita, kemudian saya bisa tidak bisa, Mas Pur harus membawa kedua orang tuanya ngelamar anak saya. Karena tradisi Pacitan, kalau pria sudah menginap 1 malam di tempat wanita harus nembung, harus nikah. Jadi saya nggak ada pacaran-pacaran gini. Jadi saya langsung pulang ke Solo, saya manggil ibu, kakak saya, karena bapak saya udah almarhum. Kemudian kakak saya datang melamar. Jadi nggak ada acara pacaran. Seperti itulah saya pacarannya ketika masa tua. Lebih indah, lebih afdol, lebih sah. Untuk itu bagi anak muda-mudi tidak usah pacaran, ya. Karena nanti ke belakangnya pasti hawa nafsu. Banyak anak-anak wanita yang muda hamil nganggur, kemudian belum usianya terus digugurkan, itu akan kena laknat. Dan laki-lakinya pasti hidupnya sengsara. Ya, itu pesan saya. Dan bagaimana Mbah caranya supaya hutang saya itu banyak, Mbah, ratusan juta, ekonomi hancur, bangkrut dan sebagainya. Begini caranya. Sucikan dulu dirimu di hari Kamis. Hari Kamis sekitar jam 3 setelah sholat ngasar bagi yang muslim. Kalau yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, itu lakukan jam 3. Mandi keramas. Mandi keramasnya tidak hanya sembarangan mandi keramas. Memandikan yaitu saudara goib kita. Setiap manusia sudah saya jelaskan punya saudara kembar, yaitu saudara goib, yaitu sedulur papat lima pancen. Ya. Jam 3 sudah disiapi bunga liman, 5 warna. Kantil putih, kantil kuning, mawarnya jambon. Jambon ada lambang kasih sayang atau Valentine. Jangan mawar merah atau putih, itu untuk orang mati. Kemudian melati, kenanga. Kantil putihnya 1, kantil kuningnya 1,
Mawar jambunya agak banyak karena untuk mandi keramas. Melatinya juga banyak karena untuk mandi keramas. Bunga kenangan juga banyak. Kemudian kelima jenis bunga dipreteli. Diambil sari bunganya, taruh tangan kanan. Dipreteli, taruh. Dipreteli, diambil sari bunganya dari bunga mawar jambu itu. Diambil sari bunganya. Pretelannya ditaruh di air yang untuk mandi nanti, di bak atau ember. Kemudian kantilnya satu aja karena kantilnya kecil. Kemudian kenangannya dipreteli, diambil sari bunganya. Kemudian